Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar warga Sukawedi? Ketemu lagi bareng saya Haris Colex di Mencekam menceritakan email kamu. Dan kali ini saya akan membacakan sebuah cerita dari warga Sukawedi. Dan buat yang penasaran, ayo langsung aja di Mencekam menceritakan email kamu. Do You See What I See kembali menyuguhkan sesuatu yang membuat rasa takutmu bergejolak. Sesuatu yang berbeda, kelam, gelap dan lebih mencekam. Yang tak terlihat. Podcast Original Spotify. Dengarkan sekarang, gratis, hanya di Spotify. Saya adalah salah seorang santri ya yang sedang sekolah di MTS di salah satu pesantren di Pulau Sumatera. Banyak yang bilang saya itu nakal, manja, kolokan, apa-apa selalu ingin diturutin gitu ya. Ya gitu sih kata orang-orang. Ya mungkin juga karena saya adalah anak tunggal ya. Maklum anak tunggal kan nggak punya kakak dan adik. Jadi perhatiannya kan selalu tertuju gitu. Dan padahal ya kalau menurut saya melakukan itu hanya untuk menarik perhatian kedua orang tua saya. Yang menurut saya kedua orang tua saya selalu sibuk bekerja gitu dan nggak punya waktu buat saya gitu. Ketika ada masanya ingin bersama, orang tua saya malah memasukkan saya ke pesantren. Di pesantren memang ada banyak teman-teman, macam-macam lah ya sifat dan karakteristiknya. Ada yang pendiam, ada yang rame, ada yang celamitan gitu. Ada yang sefrekuensi, ada yang cuek, ada yang cengeng juga. Ada yang tukang adu domba ya, macam-macam lah pokoknya. Sebenarnya sih saya betah di sana. Tapi nggak tahu kenapa. Sisi hati saya yang lain itu berkata bahwa bapak dan ibu sudah pasti akan semakin melupakan saya gitu. Maksudnya karena saya di pesantren, jadi bapak sama ibu tuh pasti akan melupakan saya gitu. Mereka pasti sibuk bekerja, sibuk sana sini, sibuk keluar kota tanpa ada waktu ya mungkin barang sebentar untuk mengingat saya gitu. Ya mungkin itu hanya kekhawatiran saya aja yang berlebihan gitu. Ya biar gimana pun ya, mungkin nggak ada orang tua yang nggak menyayangi anaknya, udah pasti sayang lah sama anaknya. Sekitar sebulan, 2 bulan saya di pesantren mencoba mengikuti ritme kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pesantren tentunya ya. Saya yang tadinya sekolah biasa dimasukkan ke sekolah yang seperti itu pasti benar-benar kaget gitu, shock dengan jadwal-jadwal yang ada gitu. Yang bagaimana enggak kan ya. Biasanya sekolah waktu di SD itu jam 6 pagi bangun, sarapan, pergi ke sekolah, pulang sekitar jam 1-an, jam 2 paling lambat ya sekitar jam 2:30 ya kalau ada kegiatan ekstrakurikuler gitu. Kalau di pesantren, ya jujur aja, saya pribadi itu benar-benar kewalahan gitu. Sebelum subuh udah harus mandi. Bahkan sebelum subuh juga sudah harus masuk ke masjid, sholat subuh. Setelah sholat subuh ya, nunggu lagi, nggak boleh tidur gitu, nunggu jam sekolah. Terus sudah sekolah, istirahat, nyambung sholat duhur gitu. Sholat duhur nyambung ke sholat. Maksud saya setelah sholat duhur itu nyambung sekolah lagi gitu. Pulang sekolah sholat asar, habis sholat asar kumpul di aula, setoran hafalan, baca ini itu,
Nyambung lagi harus sholat maghrib, habis sholat maghrib ada acara ini itu, terus sholat isya, ya begitu seterusnya tuh. Hingga 2 bulan masih saya tahan. Tapi lama-kelamaan saya udah nggak bisa mengikuti ritmenya gitu. Ini menurut cerita teman-teman saya ya. Lewat dari 2 bulan saya itu mulai berubah gitu. Yang tadinya mau diajak cerita sekarang nggak mau diajak cerita gitu. Yang biasanya masih guyon, masih suka bercandaan, masih suka jajan bareng sama teman-teman, masih suka bagi-bagi cemilan, snack gitu. Misalkan ada kiriman dari orang tua gitu. Sekarang udah nggak sama sekali gitu. Pokoknya saya jadi pendiam banget lah. Kalau dideketin biasanya saya bakal marah itu. Kalau sendirian saya nangis sejadi-jadinya. Saya juga jarang ngikutin kegiatan di pesantren gitu. Bahkan sholat pun saya jadi jarang. Pokoknya semenjak itu saya bertindak atau bertingkah semaunya. Saya sadar ya, apa yang saya lakuin itu salah yang pasti ya. Tapi bagian diri saya yang lain itu selalu berbisik. Udah, biarin aja, gak apa-apa. Nanti kalau kamu seperti ini, bapak sama ibu bakalan dateng, terus bawa kamu pulang. Selalu berbisik seperti itu. Jadi saya gak berusaha untuk melawan ya. Gak berusaha untuk melawan kenegatifan itu. Yang saya buat itu hingga akhirnya salah seorang ustadz bertanya tuh kepada saya. Alfian, kenapa berubah? Kenapa sekarang gak mau sholat? Gak mau ini itu? Mendengar pertanyaan itu saya malah ketawa gitu. Ketawa terbahak-bahak. Dan kurang ajarnya, saya malah nunjuk-nunjuk ustadz saya sambil berkacak pinggang gitu ya. Lalu ngomong yang kotor, ngomong-ngomong yang kurang ajar lah pokoknya. Saat itu teman-teman kamar saya kaget ngelihat saya seperti itu. Dan alhamdulillahnya Ustadz Haidar, namanya Ustadz Haidar ya, sabar banget. Masya Allah sabar banget orangnya. Dia sama sekali gak menghardik saya, gak marah, gak memojokkan saya. Ya sabar banget gitu. Bener-bener tenang, bener-bener sabar gitu. Ya mungkin separuh jiwa saya itu sudah dikuasai oleh nafsu setan ya, mungkin ya. Dan saat itu Ustadz Haidar ngomong begini. Alfian, jadi maunya apa sekarang? Bilang sama Ustadz. Kalau pengen keluar, ayo kita keluar dulu istirahat. Kalau pengen cerita, yuk silakan cerita. Ada Ustadz Haidar yang siap dengerin. Dan juga ada teman-teman yang lain. Kata teman-teman yang menyaksikan, saat itu saya nangis ketika ditanyain seperti itu ya. Setelah nangis, saya ketawa sekitar 30 menit lebih, bahkan mungkin hampir sekitar 40 menitan. Begitu kata teman-temannya. Mendengar tawa saya yang besar, teman saya gak berhenti merinding katanya. Setelah ketawa nangis lagi. Dan lalu saya mulai bercerita tuh ke Ustadz Haidar ya. Saya itu gak suka masuk pesantren. Gak suka berjauhan sama bapak dan ibu. Tapi bapak dan ibu cuek.
dan nggak peduli sama saya gitu. Bapak dan ibu nggak sayang sama saya, makanya ngebuang saya ke sini. Nah begitu saya bercerita kepada Ustadz setelah sedikit tenang ya. Ustadz Haidar hanya mengangguk-ngangguk, mungkin beliau paham lah ya. Lalu beliau bertanya, ayo apalagi unek-unek kamu Alfian? Terus saya bilang, saya capek Ustadz, sekolah di sini, bangun subuh, biasanya bangun siang, ini subuh sudah bangun, ngantri mandi, sekolah ngantri makan, belum lagi sholat 5 waktu yang harus wajib saya lakukan. Tapi yang lain rasanya saya nggak sanggup. Apa nggak ngerti kalau santri-santri ini capek pulang sekolah pengen istirahat. Kadang-kadang acara sampai larut malam. Pokoknya waktu itu saya ngoceh ngomel nggak keruan lah ya, ngedumel gitu. Nyampein hal yang saya nggak tahu apakah itu memang keinginan saya, apakah itu memang bisikan setan ya. Untuk bikin iman saya jadi turun gitu. Dan Ustadz Haidar masih sabar sampai detik itu. Tapi ketika malam selanjutnya, ketika saya sudah mulai mencak-mencak, masuk ke masjid dan melempar-lempar Al-Quran, ketawa, memanjat-manjat tiang, terus ngebanting televisi. Wah, ustadz-ustadz yang lain sudah mulai waspada tuh. Dan ada seseorang ustadz memeluk saya dari belakang, terus Ustadz Haidar datang dan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran ya. Ya mungkin juga bacaan ayat-ayat untuk ruqyah ya. Tapi gak hanya sekali itu saja saya diobati seperti itu ya. Ketika saya ngamuk, Ustadz Haidar kembali meruqyah saya. Mungkin ada kali belasan kali ya. Terakhir kali saya ngamuk tapi nggak sampai banting-banting Al-Quran, nggak sampai badan saya merasa kepanasan. Saya cuma nangis lalu terus bilang, saya pengen pulang Ustadz. Jadi Ustadz Haidar menelepon bapak dan ibu ya. Dan kebetulan waktu itu bapak dan ibu lagi dinas keluar kota ya. Dan gak bisa langsung jenguk saya otomatis ya. 1 minggu kemudian bapak dan ibu baru datang dan langsung jemput. Saat bapak ibu jemput, teman-teman saya nangis ya. Sedih lah ya pasti. Mungkin mereka pikir saya nggak akan kembali lagi ke pondok. Dan setelah itu sesampainya saya di rumah, saya benar-benar sendirian, kesepian. Karena ketika saya pulang, bapak dan ibu tetap nggak ngajak saya ngobrol gitu. Karena masih sendirian, sepertinya kumat lagi gitu. Saya merasa ada sesuatu yang merasuk, yang bikin saya ketawa terbahak-bahak, nangis senangis-nangisnya gitu, marah-marah nggak jelas, dan nunjuk-nunjuk bapak sama ibu gitu. Dan saat itu mungkin bapak dan ibu bingung gitu harus berbuat apa, harus melakukan apa, dan akhirnya menelpon Ustadz Haidar ya untuk datang ke rumah. Bapak dan ibu nanya ke Ustadz, apa saya sering seperti ini di pondok? Dan Ustadz Haidar dengan jujur menjawab iya gitu. Bapak dan ibu, kalau bisa anaknya diperhatikan ya. Dicurahkan kasih sayangnya. Karena biar bagaimanapun, walaupun dia sudah belasan tahun usianya,
mereka tetap anak-anak yang butuh kasih sayang. Begitu ucap Ustadz Haidar ya, ke ibu dan bapak ya. Pernah karena suatu masalah ini saya benar-benar merasa nggak berarti sama sekali gitu. Merasa kalau bapak dan ibu itu nggak peduli, memang nggak peduli sama sekali dengan saya. Pernah tuh saat sedang di tengah jalan, saya nyelonong aja tuh, nggak lihat kanan kiri. Saat itu saya bener-bener pasrah gitu, pas pengen nyebrang ke tengah jalan maksudnya. Jadi nggak tengok kanan kiri, main selonong-selonong aja gitu. Dan saat saya nyebrang, dalam penglihatan saya, di seberang jalan ada sesuatu yang wujudnya itu seperti seorang pria ya, dan sama sekali tidak memakai pakaian, dengan nuansa merah dan hitam. Dia tertawa. Pokoknya tertawa-tawa sambil melambaikan tangannya, manggil-manggil saya seperti ini. Untungnya saat itu ada orang di belakang saya yang mungkin paham ya, tahu kalau saya ini akan berbuat yang aneh-aneh gitu. Dan orang itu mencoba menyelamatkan saya. Jadi menarik saya gitu. Alhamdulillah saya masih hidup akhirnya sampai saat ini ya. 2 tahun setelah kejadian itu, alhamdulillah saya nggak pernah aneh-aneh lagi. Nggak pernah berpikir bahwa saya itu sendirian. Kalau bapak nggak nelpon ya udah gitu. Saya masih ada diri saya sendiri yang harus saya banggakan gitu. Dan ada teman-teman juga, ada ustadz-ustadz juga yang selalu sayang dengan saya gitu. Jadi setelah masa-masa itu akhirnya fondasi saya semakin kuat. Terima kasih tentunya untuk teman-teman yang sudah mendengarkan. Dan kapan-kapan saya akan kirim cerita lagi. Baik warga Sukawati, itu tadi mencekam ya. Mudah-mudahan bisa menghibur tentunya. Dan untuk warga Sukawati yang ingin berbagi cerita, bisa kirimkan saja ceritanya. Baik itu rekaman audio atau tulisan. Bisa email saja ke podcast.ceritahoror@gmail.com. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya Haris Colek pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.